2 Petrus. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 8 saja. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ketiga, lalu jemaat menjawab ayat yang keempat, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Pagi ini saya ingin berbicara tentang kodrat ilahi dan kodrat dosa. Kodrat ilahi dan kodrat dosa. Kata kodrat ini sendiri tidak asli bahasa Indonesia. Ini transformasi dari bahasa Arab. Karena kemungkinan bahasa Indonesia tidak bisa menerjemahkan dengan tepat apa arti yang dimaksudkan dengan kodrat. Yaitu bahasa Yunaninya phusios. Phusios. Kodrat itu dalam pengertiannya ada tingkatan yang paling tinggi. Kodrat, iradat, dan ikhtiar. Jadi ada 3 hal. Kodrat artinya kedaulatan yang tertinggi. Kedaulatan yang tertinggi, ketetapan yang tidak dapat dibatalkan. Itu kodrat. Kalau iradat itu ketentuan, peraturan. Kalau engkau melanggar, engkau bisa menebusnya. Mungkin dengan apa? Menurut aturan itu. Kalau ikhtiar adalah usaha manusia. Dan kedua hal ini, iradat dan ikhtiar tidak bisa merubah kodrat. Itu penting sekali. Kodrat itu sekali lagi adalah ketentuan. Ya, ketentuan. Yang tidak bisa dirubah. Karena dia ditetapkan oleh kekuasaan yang tertinggi. Sehingga tidak bisa dirubah. Begitu juga kodrat dosa. Jadi kodrat dosa itu tidak bisa oleh manusia. Karena manusia taat dengan iradat, ketentuan-ketentuan diikuti, mencoba, tidak bisa merubah itu kodrat. Apalagi ikhtiar, usaha manusia, perbuatan manusia, dia tidak bisa merubah. Tolong ingat, kodrat, iradat, ikhtiar. Tolong ini dipercakapkan. Terus, ya, baik di Connect Couple dipercakapkan. Sampai ketemu kita bulan depan. Akan ada bagaimana kodrat itu menguasai kehidupan kita. Dikatakan di sini kenapa demikian? Perhatikan saudara, ayat yang ketiga. Kita simak dengan baik-baik ayat yang ketiga ini. Dikatakan di sini, coba diawali kata-katanya apa? Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengetahuan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya, ya, kuasanya, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara tahu, kita semua ini sudah diberikan keselamatan. Keselamatan sudah dikerjakan oleh Kristus. Yang menebus dosa kita bukan kuasa manusia. Sekali lagi, kuasa ilah itu kodrat. Itu yang dimasukkan dengan kodrat. Jadi kuasa ilahilah yang mampu melawan kodrat dosa. Yang bisa menghapusnya hanya kuasa ilahi. Dan oleh kuasa ilahi ini telah dikerjakan kepada kita. Dianugerahkan kepada kita. Diberikan oleh kuasa ilahi. Tolong ingat dulu. Kita tidak ditebus dengan darah domba. Tidak ditebus karena perbuatan. Kenapa? Karena itu semua iradat dan yang tidak bisa merubah kodrat dosa. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kodrat dosa ini. Mengapa begitu mencengkam manusia, merusak kehidupan manusia. Kita lihat di situ. Apalagi kalau kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu, dengan apa? Hanya ada satu jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya ada satu jalan. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita, tolong sambung, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Apa? Penebusan dosa. Karya keselamatan. Dengan jalan itu. Tidak ada jalan lain. Mengapa demikian? Tidak ada yang bisa manusia merubah kodrat dosa karena itu adalah ketentuan, keputusan, kedaulatan yang paling tinggi. Hanya yang kedaulatan yang paling tinggi, lebih tinggi dari itu baru sanggup menebusnya. Itu. Supaya kita tahu. Kalau soal agama, saudara bisa murtad. Saudara dipikat dan sana dan sini. Tapi soal penebusan, siapa yang bisa sanggup? Tidak ada yang bisa sanggup. Baru ikhtiar manusia. Baru manusia yang mengikuti hukum. Yang disebut iradat. Syariat. Enggak bisa. Karena dosa itu adalah kodrat. Nanti tolong diingat. Coba pikirkan, ini penting sekali. Supaya kita punya dasar iman yang tetap. Punya pengajaran yang utuh. Dan kehidupan orang beriman. Itu penting. Dikatakan di situ bagaimana kodrat ilahi ini berubah. Ya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Olehnya kamu boleh mengambil bagian. Dalam apa? Kodrat ilahi. Kamu boleh mengambil bagian. Pusios. Ya, berakar dari kata pusis. Natur. Kodrat. Ketentuan dikatakan di situ. Ketentuan. Ya. Karena dikatakan tidak dapat dirubah. Itulah sifat aslinya. Tapi engkau beralih pada kodrat ilahi. Kenapa saudara? Mari kita lihat dulu. Roma pasal 7 ayat 14. Coba kita simak dengan baik. Tolong ditayangkan. Ya. Dikatakan di situ. Dengan kata lain, ya, dikatakan bagaimana? Coba Roma 7
ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat, tolong sambung, terjual. Pepramenos, piprasko akar katanya. Kata-kata ini digunakan untuk jual beli budak. Budak itu diperjualbelikan oleh tuan-tuan. Dia tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Harus ada tuan di atas segala tuan yang sanggup menebusnya. Karena dia sudah pepramenos, terjual. Ini sambungan dari kodrat ilah. Dia terjual. Budak tidak bisa membebaskan dirinya. Meskipun dia kumpulkan uang, dia tidak bisa. Harus ada tuan yang menebus dia. Itu arti pepramenos. Terjual. Bukan tergadai loh. Gadai bisa ditebus. Terjual sudah milik orang. Hanya yang sanggup yang lebih besar, harga yang lebih mahal, yang sanggup membeli dia. Itu kita. Tolong sadari. Jangan main-main dengan karya Kristus. Jangan engkau anggap ringan menjadi Kristen ini. Gak bisa. Karena karyanya, anugerahnya yang begitu besar. Dahsyat. Amin. Itu penebusan kepada kita. Bukan soal agama. Tapi soal siapa yang sanggup menebus saya. Karena saya sudah terjual oleh dosa. Karena sifat tubuhku adalah sifat daging. Yang lemah dengan dosa. Terjual. Saudara, kata dosa tolong dimengerti. Ada beberapa dalam bahasa Yunani yang semua disebut dosa. Asebia, kedurhakaan. Adekia, kejahatan. Dalam hati. Parabasis, pelanggaran terhadap hukum-hukum. Tentu hukum Tuhan. Itu dosa. Asebia, adekia, parabasis, yang lebih dahsyat lagi, hamartia. Tidak mencapai sasaran. Tidak mencapai sasaran. Tidak seperti yang diinginkan. Seperti yang dimaksud, seperti kehendak, tujuan Tuhan ketika menciptakan manusia. Itu hamartia. Jangan saudara pikir aku aman, aku tidak lagi melanggar hukum Tuhan. Tidak bisa. Itu baru parabasis, adekia, asebia, tapi hamartia tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kejadian 1 ayat 26. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Ya, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat dulu. Ya, coba kita tayangkan. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia, coba, gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Seterusnya. Tapi ini yang intinya. Aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Coba ucapkan, gambar dan, sekali lagi. Gambar dan rupa itu bahasa Indonesia kira-kira mirip nggak? Susah bedainnya ya. Ya gambar ya rupa. Itu kelemahan bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya
Selem demut, selem demut. Tidak ada kata sambung. Senyawa, selem demut. Selem demut. Kalau gambar dan rupa ada kata sambung. Ini tidak ada kata sambung. Senyawa. Apa itu selem? Diciptakan menurut selem dan demut Tuhan. Selem, konstruksi ilahi. Komposisi ilahi. Itu ada pada manusia. Ada pada manusia. Ilahi punya apa? Logos. Logos. Dia punya logos. Pikiran. Karena logosnya tercipta segala sesuatu. Itu. Yang kedua, dia punya roh. Itu kan dua sifat hakikat ilahi, punya firman dan punya roh. Dia punya roh. Roh itu beda dengan nyawa. Nyawa nefes haya. Kalau roh ruah. Artinya suara hati. Ya, di manusia menjadi suara hati. Kita semua punya suara hati. Yang ketiga, kehendak. Kehendak. Tuhan punya kehendak, manusia punya kehendak. Beda manusia dengan monyet. Monyet dari dulu tidak punya kehendak. Di atas pohon tetap saja. Manusia beda, pindah sampai ke apartemen. Itu manusia, saudara. Dia punya kehendak. Saudara. Itu namanya konstruksi dan komposisi ilahi. Yang disebut apa? Selem. Coba ucapkan apa? Selem. Selem itu apa? Konstruksi dan komposisi ilahi. Apa konstruksi komposisi ilahi? Punya logos, akal, punya roh, suara hati, dan punya kehendak. Ini pada manusia. Beda dengan makhluk lain. Demot, kualitas ilahi. Kualitas ilahi. Apa kualitas ilahi? Kemuliaan, kehormatan, kekudusan. Itu kualitas ilahi. Sehingga selem tadi, ya, apa? Akal, hati, kehendak, kualitasnya kualitas ilahi. Dahsyat, saudara. Itu manusia. Dia punya komposisi, konstruksi ilahi. Sekaligus ketika diciptakan, dia punya apa? Kualitas ilahi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kualitas ilahinya hilang. Konstruksinya masih tersisa. Karena itu akal kita jadi macam-macam. Suara hati kita sudah tidak peka lagi. Kehendak kita tidak bisa dikendalikan. Itu manusia. Itu jatuh dalam dosa. Karena manusia sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Tolong ini diselami, dipelajari supaya kita tahu di mana letaknya kita harus berjuang. Di mana Tuhan pulihkan hidup kita. Di mana kita harus menjaga bagaimana anugerah itu dikerjakan dalam diri kita. Jangan teori, dia lancar dan terurai. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tolong sambung. Husterio, lenyap, tidak akan kembali. Hilang kualitas ilahi. Sehingga menjadi kualitas binatang. Makanya ketika Adam dan Hawa dibuatin, dikenakan pakaian binatang karena dia sama dengan itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Hilang semua. Jadi yang hilang apa? Gambar dan rupa Tuhan. Sejak itu terpisahlah antara selem dengan demut.
Dulu satu, senyawa, sekarang tidak. Hilang kan? Coba kita baca lagi. Kejadian pasal 5 ayat 3. Kejadian pasal 5 ayat 3. Coba kita lihat supaya kita sadar. Dosa telah merusak hidup kita. Kemuliaan Tuhan sudah hilang. Kualitas ilahi sudah lenyap. Coba. Setelah Adam hidup 130 tahun. Ia memperanakkan seorang laki. Tolong sabung. Gambar rupa Adam sebagai manusia berdosa. Berubah kan? Berubah sih. Mana ada? Kan ketika Kejadian 1 ayat 26 gambar dan rupa itu. Ketika Kejadian pasal 5 ayat 3. Tidak. Karena itu supaya turunlah gambar dan rupa ilahi ini dari sorga. Siapa namanya? Hebat dahsyatnya, dia bukan nabi saja, bukan urusannya. Ya sudah terus. Gambar dan rupa ini. Siapa yang datang? Nabi mana? Senyawa dengan Bapa di sorga. Enggak ada. Beri kemuliaan bagi Yesus. Semeriah-meriah. Itulah kita. Hargai itu. Kalau cari jodoh yang muda, kalau dinasihati, tanya ada gambar dan rupa ilahi enggak di situ. Kalau masih manusia, oh manusia itu baik-baik awalnya. Semua berawal baik-baik. Dari situ dikatakan. Karena itu, ya, karena semua sudah hilang, husterio tadi. Nah, sekarang kita bertobat. Apa yang dipulihkan waktu kita bertobat? Coba. Karena kita ditebus oleh gambar dan rupa ilah. Apa coba? Gambar sudah ada kan? Yaitu selem. Yang dipulihkan kita apa? Katakan bersama, kualitas ilahi. Coba diskusikan kualitas ilahi yang ada pada diri kita masing-masing. Jangan nilai orang, diskusikan, saksikan kualitas ilahi apa. Pikiranku penuh hikmat, suara hatiku kuasai Roh Kudus. Tapi sekali lagi, kualitas ilahi ini bukan hadiah. Pembukaannya diberikan oleh Dia, kirim oleh Roh Kudus. Proses. Katakan apa? Tidak sekaligus kan kita punya kualitas ilahi. Masih ada sisa-sisa kualitas si monyet itu, saudara ya. Masih ada. Nah, kita harus terus berjuang. Bagaimana berjuang? Ayat ini menyatakan, mari kita lihat, baca ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Justru karena itu, ya, kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Usaha. Sudahkah engkau berusaha di dalam kekristenan kita untuk meningkatkan kualitas ilahi kita? Supaya kekristenan kita ini dari sejak lahir sampai sekarang itu saja nggak berubah-berubah. Berubahnya dikit. Tetap aja. Berubahnya hanya per menit. Waktu duduk di sini tenang. Wajah malaikat sini. Saya sering melihat itu. Tapi sesungguhnya wajah aslinya bukan yang sekarang. Nah, tapi saya percaya di GKA tidak ada yang tinggal seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Katakan apa? Tidak ada.
ada orang-orang yang saya sebut tadi tinggal di GKA seperti itu. Tidak ada. Yang ada sekarang sedang kumpul. Sedang kumpul. Nanti kan pulang lagi. Nah, itu penting. Meningkatkan kualitas ilahi tadi. Kita sudah terima anugerah. Kita berproses oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu proses kita untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ilahi. Bukan yang macam-macam, bukan. Bukan yang aneh-aneh. Kualitas ilahi kita. Supaya ditingkatkan oleh Dia. Bagaimana ditingkatkan? Coba. Kamu harus berusaha sungguh-sungguh. Berusaha menambahkan kepada, tolong sambung, iman, apa? Kebajikan. Berusaha sungguh-sungguh dengan iman. Iman. Iman, kalau berusaha sungguh-sungguh, saudara sudah punya iman? Oh, saya percaya. Tapi yang belum punya apa? Ayo jujur. Kebajikan. Iman tanpa perbuatan, omong kosong. Yang harus kita tambah apa ada? Iman kita makin bertambah, yang bertambah juga apa? Kebajikan. Nah ini tingkatan kelasnya. Ayo nanti ini kelas pertama, tolong tayangkan. Kelas pertama. Ya, tolong tayangkan. Kelas pertama. Iman kepada apa? Kebajikan. Sekarang saudara bisa mencatat, aku kelas berapa ya? Ini iman kebajikan. Dari kebajikan, perbuatan-perbuatan yang baik kepada apa? Pengetahuan kita tentang Tuhan makin bertambah. Makin semangat membaca Alkitab. Dia digali terus menerus. Saya khotbah Shalem dan Demon itu berulang-ulang. Tapi Tuhan kasih terus, tambah terus hikmat tentang itu. Kebajikan kepada pengetahuan kita tentang Tuhan bertambah tidak? Ayo. Coba kita lihat masing-masing. Kalau itu lagi, itu terus, itu terus. Sehakikat sederajat melekat gitu terus. Dari katekisasi terus itu enggak tambah-tambah. Orang yang enggak tambah pengetahuan berarti tidak naik kelas. Makin mengenal. Coba lanjutkan. Dari pengetahuan apa? Penguasaan diri. Orang makin kenal Tuhan, makin menguasai dirinya. Beda dengan tetangga sebelah. Makin kenal Tuhan, mulutnya makin tidak terkuasai dirinya. Berarti yang dikenal dia lawannya Tuhan. Ya biasanya begitu kan. Kalau kenal Tuhan makin menguasai diri. Makin ada rem, makin hari tambah-tambah. Ayo tambah terus. Coba besok minggu depan kita ketemu lebih tambah lagi. Amin. Ketemu tambah lagi. Ya, ketemu saya lagi nanti sudah tambah lagi. Amin. Ya, apa ingin tetap duduk di kelas? Ya. Kenapa tidak naik-naik? Terlalu disayang guru. Ya. Jadi mantap di situ. Itu jawaban orang goblok tadi saudara ya. Penguasaan diri kepada apa? Ketekunan. Makin tekun. Baik pelayanan, baik ikut Tuhan. Semuanya makin nggak bisa biasa-biasa. Bisa. Kalau saudara punya rohani, kualitasnya biasa-biasa saja, itu berarti tidak ada peningkatan kualitas ilahi. Sadari itu, bertobat itu. Berarti Roh Kudus tidak berkarya dan bekerja dalam dirimu. Roh hanya jadi cita-cita saja. Dia harus berkarya.
proses. Amin. Jangan bolak-balik minum darah makan tubuh terus bolak-balik. Tapi tidak meningkat-tingkat. Yesus bilang ini orang kok mantap ini. Senangnya mantap, tidak mau berubah. Maka hidupmu juga tidak berubah, ekonomimu tidak berubah, semua karirmu tidak berubah. Di ayat yang selanjutnya, engkau akan berhasil. Amin. Hidupmu berhasil, baik dalam Kristus maupun di tengah dunia ini. Naik kelas dulu. Kepada ketekunan kepada apa? Kesalehan. Makin beribadah, makin punya sikap-sikap Kristus. Nanti saya akan berbicara bagaimana memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana memiliki, apa cirinya? Harus karakter kita sama dengan dia. Kalau tidak sama, jangan harap saudara pikir, sekali selamat, tetap selamat. Mimpi. Jangan mimpi itu. Jadi jangan bolak-balik ini lagi. Tiap minggu itu saja. Gak ada peningkatannya. Jangan mimpi di siang hari bolong. Jangan mimpi. Oh Tuhan Maha Pengampun. Enak aja. Memang Tuhan nenekmu. Kadang-kadang orang minta tolong terus. Minta tolong. Kan lama-lama kita sebagai manusia ada batasnya ya. Makanya saya sering jawab, maaf saya bukan Tuhan yang bisa menolong terus-menerus. Hanya Tuhan. Ketekunan kepada apa? Kesalehan. Kesalehan itu melahirkan apa? Kasih. Beda. Makin saleh, makin jadi bom bunuh diri. Itu beda. Itu bukan saleh, itu salah. Saudara. Kita tidak makin saleh, makin mengasihi. Mengasihi saudara-saudara seiman dan mengasihi sesama manusia. Makin kelihatan. Sudahkah di kelas ini? Kalau belum sampai-sampai terus. Hatiku masih dikuasai dosa, pikiranku. Itu tandanya kualitas ilahinya belum nyambung. Belum pakai wifi. Harus nyambung. Amin saudara. Harus nyambung. Kualitasnya. Mari kita renungkan ini. Amin. Kita mau meningkatkan itu semua. Supaya kita tidak jadi Kristen biasa-biasa. Ada kualitasnya. Kristenku dari nenekku sampai aku sama. Yang penting Kristen. Emang diselamatkan yang Kristen? Enggak. Yang percaya? Pistis, percaya, iman. Tapi imannya harus berbuah kepada kebajikannya, kepada pengetahuan, pengenalan akan Tuhan makin hari makin bertambah. Pengenalan Tuhan makin hari makin tambah, membuktikan orang itu sudah mulai menguasai diri. Kalau orang yang sudah bisa menguasai diri, dia pasti punya ketekunan. Dan ketekunan itu melahirkan kesalahan. Dan kesalehan itu puncaknya apa? Mau jadi percakapan terus supaya tidak lupa? Ini pasti keluar dari sini lupa. Gitu. Mulai dari keluar dari sini percakapkan khotbah ini. Percakapkan. Sampai di rumah. Sampai kau naik kapal. Sampai ketemu. Baru kita nyambung bicaranya. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan khotbah ini? Amin.
ingin berubah, katakan. Aku tidak ingin Kristen sama-sama. Terus ini, terus dan. Dari meningkat. Ada kehendak untuk lebih meningkat. Ini penting sekali. Dan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Sebab itulah yang disampaikan, disebutkan keberhasilan. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Tadi kita sudah bahas. Ya, ayat 4, 5, 6, 7. Sudah dibahas kita oleh uraian itu. Sekarang 8. Coba baca pelan-pelan. Sebab apabila semuanya itu, apa semuanya itu? Apa semuanya itu? Jangan lupa ayat sebelumnya. Yang tadi. Ayat ini nyambung. Gak terpotong. Sebab apabila semuanya itu, tolong sambung. Dengan apa? Berlimpah-limpah. Makin meningkat kualitasnya tuh. Berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi apa? Dan berhasil. Bahasa aslinya giat dan berhasil. Kata giat dan berhasil itu sebetulnya lawan dari kata argos. Argos. Malas. Malas. Apalagi kalau sudah bangkrut tambah malas. Tidak punya uang di rumah terus tambah tidak punya. Tidak punya uang harus banyak keluar. Siapa tahu ketemu teman, ketemu ada cowok yang baru, ada pekerjaan yang baru. Gitu. Kalau sudah banyak uang, mantap lagi. Banyak. Kita terbalik ya, kita suka terbalik. Itu ada uang keluar terus nanti bangkrut lagi. Udah itu sudah kelihatan itu pasti bangkrut lagi. Kalau tidak punya uang makan di rumahnya ya. Itu ada uang sedikit, yuk keluar yuk. Ya itu calon bangkrut. Jadi apa? Coba ayat 8 kita lihat lagi. Sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berbuah. Berhasil. Baik rohanimu, baik kehidupan kerohanianmu maupun kehidupanmu sehari-hari. Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya. Amin dalam nama Yesus. Sering orang bilang bagaimana kiat-kiat sukses. Itu motivator. Kiat-kiat sukses dan berhasil dalam Alkitab. Baca ayat ini. Nah itu tadi. Itu kiat-kiat sukses. Ya dibuatnya berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, junjungan ilahi kita, Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Mari kita starting point. Ya, ikrarkan ketika menerima tubuh dan darah Yesus. Aku ingin naik kelas. Imanku bertambah harus disertai dengan kebajikan dengan pengetahuan. Pengetahuan dengan penguasaan diri. Terus meningkat. Amin. Ya. Mudah mengampuni orang. Mudah mengasihi orang. Selama ini tidak mudah. Orang masih di tingkat awal. Saudara ya belum ke sini. Loncat. Gak bisa. Gak ada yang jenius dalam rohani.
semua hasil pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada kemauan. Ya, Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Apa yang dikuasai Tuhan dalam pikiran? Nanti ketemu lagi kita. Jangan sekarang. Yang sekarang aja belum tentu hafal. Ya. Kenapa demikian? Terakhir ayatnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 9. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Kita lihat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga, tolong sambung. Kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh maupun kami diam di dalam luarnya. Supaya kami apa? Supaya sesuai dengan keinginan Tuhan, mencapai sasaran yang dimaksudkan oleh Tuhan.